Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Seberapa cepat raksasa kuno itu? Master 6 Jalan sangat marah hingga dia meludahkan darah. Mengapa kamu begitu tidak fleksibel? Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Jika kau mati, jangan menyeretku bersamamu. Jiang Fan berkata dengan tenang. Jangan memiliki ilusi apapun. Bahkan jika aku pergi hidup-hidup, aku akan membunuhmu. Master 6 Jalur terdiam. Sejak pemindahan jiwa dimulai, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi di antara mereka. Pilihannya cuma dua, kamu mati atau aku hidup. Baiklah. Master 6 Jalan menghela napas dan berkata, seorang ahli jiwa baru lahir tidak lebih dari sekadar makanan bagi raksasa kuno. Kecepatan mereka tidak bisa lebih lambat dari kecepatan level Nas Chen Sol. Tapi mengapa raksasa kuno ini bersembunyi di sini? Saya kira selama pertempuran besar 1000 tahun yang lalu, dia terluka parah dan kebetulan menemukan tempat ini dengan telur raksasa. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini, memakan saripati telur itu untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, kecepatannya seharusnya jauh lebih rendah dibandingkan saat puncaknya. Mengira itu sedikit lebih rendah dari level Nas Chen Sol. Jiang Fan merenungkan hal ini dengan amah. Analisis ini masuk akal. Jika raksasa kuno ini benar-benar berada di puncaknya, bagaimana Kaisar Iblis dan Master Pavilion Mekanisme Surgawi dapat mempertahankan kendali atas wilayah mereka masing-masing? Dia pasti sudah lama keluar dan melahapnya satu per satu. Tentu saja, ini hanya menunjukkan bahwa kecepatan raksasa kuno itu tidak mencapai puncaknya. Kekuatannya yang sesungguhnya sulit dikatakan. Aura liar yang dipancarkannya tadi sungguh mengerikan. Layak dicoba. Kilatan melintas di mata Jiang Fan. Saat tiba saatnya berkompetisi dalam kecepatan, ia punya kesempatan untuk lolos. Bahkan jika dia tertangkap, dia selalu bisa meninggalkan telur raksasa itu. Raksasa kuno itu tidak mungkin meninggalkan telurnya untuk mengejar makhluk kecil seperti Jiang Fan, bukan? Mengambil napas dalam-dalam. Suatu ketika kolam magma benar-benar tenang. Jiang Fan diam-diam mengatur napasnya, bersiap bergerak menuju telur raksasa itu. Selama dia bisa menyentuh telur itu, dia bisa mengaktifkan perangkat penyimpanan ruang milik batu guntur surgawi untuk menangkap telur raksasa itu. Nak, kau harus bertindak cepat. Raksasa kuno itu baru saja tertidur dan dapat dengan mudah dibangunkan. Jika kamu terlambat sedikit saja dan dia menyadari kehadiranmu, kamu tidak akan bisa pergi. Jiang Fan berkata, apakah kau benar-benar perlu mengingatkanku? Dia fokus pada telur raksasa itu. Jarak antara mereka hanya sekitar belasan meter. Satu gerakan dengan teknik pergerakannya, dan dia bisa melompat ke sana. Dalam sekejap, namun, ia menepis gagasan untuk menggunakan teknik pergerakannya. Jika ia ingin cepat, maka ia harus sangat cepat dan tidak memberi ruang bagi kesalahan. Raksasa kuno itu dapat membunuhnya bahkan dengan kesalahan sekecil apapun. Tidak ada ruang untuk peluang. Jadi, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada telur raksasa itu. Ketika konsentrasinya mencapai puncaknya, kekuatan guntur aliran hampa di dalam dirinya tiba-tiba melonjak, dan dia dengan tegas mengaktifkan bayangan awan 6 bagian guntur surgawi. Berubah menjadi sambaran guntur, dia langsung bergerak menuju telur raksasa itu. Itu guntur. Seberapa cepatnya? Ia dapat melintasi ribuan mil dalam sekejap. Jadi, apa yang dimaksud dengan hanya beberapa puluh meter? Bahkan tidak butuh waktu semenit pun. Namun, saat dia bergerak, sebuah lengan panjang berwarna biru abu tiba-tiba melesat keluar secepat kilat dari kolam magma yang tenang. Di tangannya tergenggam tongkat taring serigala yang berlumuran darah kering dari individu-individu kuat yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa darah bahkan mengandung sedikit aura transformasi keilahian. Jelas terlihat berapa banyak makhluk kuat yang musnah di bawah tongkat taring serigala ini 1000 tahun lalu. Jiang Fan dan Master 6 Jalan sama-sama ketakutan. Dia berpura-pura tidur. Dia sudah memperhatikanmu sejak lama. Raksasa kuno ini sangat licik dan berbahaya. Dia jelas merasakan seseorang bersembunyi di dekatnya, namun berpura-pura tidur. Bahkan mungkin dia sengaja menyerap saripati telur itu.
untuk memikat makhluk tersembunyi supaya memperlihatkan diri. Sekarang serangan yang tersimpan ini setara dengan kekuatan serangan Naschen Soul. Sebelum gada taring serigala mencapainya, guntur di sekitar tubuh Jiang Fan berkedip-kedip tidak pasti. Tampaknya terganggu secara paksa. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Itu sama saja dengan menerima serangan Naschen Soul. Untung, raksasa kuno itu tidak mengantisipasi bahwa Jiang Fan sedang menggunakan teknik guntur, terutama bayangan awan, yang sangat canggih. Dengan suara mendesing, sebelum tongkat taring serigala itu mendarat, Jiang Fan langsung berpindah ke telur burung itu. Tongkat taring serigala itu meleset, dan malah menghantam pantai. Segera, ruang bawah tanah bergetar bagaikan genderang yang dipukul dengan kuat. Beresonansi dengan gaung yang menggelegar. Kekuatan gempa menyebar ke dunia luar, menyebabkan seluruh gunung berguncang. Selama beberapa saat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, seolah-olah hampir runtuh karena hantaman itu. Jiang Fan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Untungnya, dia telah menggunakan teknik guntur. Jika dia telah menggunakan teknik gerakannya, dia akan terkena secara langsung. Kemudian, dia akan berubah menjadi kabut darah. Merasa stabil di bawah kaki. Mengetahui bahwa ia telah mendarat di telur raksasa, Jiang Fan bergerak cepat tanpa ragu-ragu. Dengan tegas menaruh tangannya di atas telur. Raksasa kuno itu tidak menduga serangannya akan meleset. Dia belum mempersiapkan tindak lanjut. Ketika dia menyadarinya, dia tiba-tiba duduk dari kolam magma. Jiang Fan telah mengaktifkan batu guntur surgawi. Suara desisan. Batu bundar raksasa itu, bersama dengan kuil kecil yang hancur di punggungnya, tersedot ke dalam batu guntur surgawi. Mengaum, raksasa kuno itu melolong marah. Tangan lainnya terulur bagaikan kilat ke arah Jiang Fan. Namun Jiang Fan sudah melancarkan jurus bayangan awan, lagi, menghindari telapak tangannya yang besar dan melesat ke dalam terowongan menuju pintu keluar. Tanpa ragu-ragu, dia terus-menerus mengaktifkan Cloud Shadow. 200 yard setiap kali. Setelah beberapa kali kejadian, sampai kekuatan gunturnya habis. Dia segera menghunus pedang ungu. Jantung pedang dan tubuh pedang diaktifkan secara bersamaan. Penerbangan pedang. Jiang Fan merasakan pedang ungu di tangannya menjadi bagian dari tubuhnya. Seperti sayap seekor burung. Dengan sebuah pikiran, pedang ungu membawanya dengan cepat. Sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Tepat saat dia hendak mencapai langit. Sebuah pelengkap panjang berwarna merah tua seperti ular mengikuti di belakangnya. Kecepatannya sebanding dengan Cloud Shadow. Itu lidah raksasa kuno. Master 6 jalur berseru kaget. Brengsek. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Dia telah menggunakan Cloud Shadow 5 kali berturut-turut, melarikan diri setidaknya 1000 meter jauhnya. Lidah raksasa purba benar-benar sepanjang itu. Dan dia telah melihat betapa tajamnya itu. Menusuk telur raksasa yang menyerupai batu dengan mudah. Jika hal itu menimpanya, tanpa berpikir, Jiang Fan berbalik dan menunjuk. Pedang Sorrow Frost di punggungnya terlempar dari sarungnya. Menusuk dengan ganas ke lidah yang mengejar. Mengaum. Pedang Frost kesedihan menusuk lidah, menyebabkan raksasa kuno di bawah tanah melolong kesakitan. Lidahnya memang kuat, namun sakitnya luar biasa saat terluka. Dengan suara merobek, lidah terjulur kesakitan. Jiang Fan mengambil kesempatan itu untuk menggunakan Sword Flight, dan melesat naik dengan cepat. Yang membuatnya butuh waktu rehat minum teh untuk turun. Kembali ke wilayah luar 4 aula besar hanya memakan waktu 1 atau 2 menit. Dia melirik lorong yang dibuka oleh Green Crane Masters. Sementara keterbatasan itu masih dalam tahap penyembuhan, mereka berjuang untuk memanjat, dengan gerakan tergesa-gesa mereka yang samar-samar terdengar. Jiang Fan tersenyum sedikit, menatap ke arah celah langit yang sangat kecil. Dia mengaktifkan Sword Flight, menyelinap dan mengambil jalan pintas lagi. Tak lama kemudian, dia menghirup udara segar. Akhirnya, dia keluar, melihat mereka masih mendaki. Mata Jiang Fan berbinar, lalu dia memindahkan patung itu ke belakang, menutupi semua jejak pergerakannya. Kemudian, dia segera berlari ke pilar batu, mencabut rantai pengikat naga, dan mengikat dirinya lagi. Berpura-pura dia tidak pernah pergi. Master 6 jalur sekali lagi terdiam, menatap dengan tak percaya.
Kau mengambil semua harta karun itu dan masih berpura-pura tidak bersalah. Bisakah kamu bersikap lebih tidak tahu malu lagi? Bab 587 Kecurigaan. Adapun yang lain, mereka pasti sudah mengambil keuntungannya dan melarikan diri sejak lama. Siapakah yang mengira untuk tetap tinggal, bertindak polos dan menyedihkan? Hanya Jiang Fan yang mampu melakukan hal itu. Upaya saya yang gagal untuk memiliki tubuh ternyata tidak sia-sia. Dasar, kau licik sekali, ini menjengkelkan. Para Master 6 Jalur akhirnya menerimanya. Jiang Fan memeriksa apakah ada sesuatu yang mencurigakan padanya. Dia berkata pada saat yang sama, kau pikir aku mau? Jika aku menghilang, para Master Bangau Hijau akan segera tahu kalau aku mengambil pohon bodi dan cincinmu. Bisakah aku melarikan diri dan tetap bersembunyi darinya? Jika dia pergi ke Sekte Awan Hijau dan mengancam sekte saya, apa yang harus saya lakukan? Lagi pula, Yun Xia masih menyimpan dua barangku. Aku harus mengambilnya kembali sebelum pergi. Para Master 6 Jalan tiba-tiba mengerti dan berkata, itu benar. Aku sedikit mengenal Master Bangau Hijau. Mereka tampak saleh tetapi sebenarnya kejam. Hati-hati, mereka sulit dihadapi. Alis Jiang Fan sedikit berkerut. Di dalam kolam magma, dia telah menyaksikan ketegasan dan ketelitian para Master Bangau Hijau. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba raksasa kuno, dia tidak ragu bahwa Green Crane Masters akan menemukannya. Tidak lama setelah itu, dari pelanggaran besar itu, Green Crane Masters muncul pertama kali. Dua murid mengikuti dari belakang. Selir Yunxia dan Raja Iblis Cuni berada di posisi terakhir. Begitu mereka muncul, Selir Yunxia segera menatap Jiang Fan. Orang yang paling dia curigai adalah Jiang Fan. Melihat dia masih terikat dengan patuh, dia mengerutkan kening. Dia melangkah maju untuk memeriksa rantai pengikat naga dengan saksama. Menemukannya masih terikat erat. Dia sedang mempersiapkan diri untuk pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Jiang Fan tampak bingung. Apa yang terjadi di dalam tadi? Mengapa rasanya seperti gunung berguncang? Pengalihan ini membuat pikiran Selir Yunxia menjadi gelisah. Di tengah perjalanan, gunung berguncang hebat. Raungan yang mengerikan terdengar samar-samar. Tempat ini tidak aman. Kita harus segera pergi. Selir Yunxia membuka rantai di salah satu ujung pilar batu. Dia menarik rantai itu dan membungkuk ke arah Master Bangau Hijau. Terima kasih atas perlindunganmu selama ini, senior. Kami akan pergi. Ketika alam rahasia telah mencapai ujungnya. Tidak perlu terlibat lebih jauh dengan mereka bertiga. Terutama Lu Liang, yang tatapannya membuatnya sangat tidak nyaman. Tunggu. Para Master Bangau Hijau menyipitkan mata tua mereka, mengamati Jiang Fan. Apakah orang ini sudah ada di sini selama ini? Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Seperti yang diduga, orang tua ini tidak mudah dibodohi. Dia memasang ekspresi bingung dan bertanya, mengapa kamu menanyakan itu, senior? Para Master Bangau Hijau mendekat, dengan ramah menggenggam tangan mereka tanpa jejak kesombongan dari seorang ahli jiwa baru lahir, sambil berkata, teman kecil, izinkan aku memperkenalkan diriku, Master Bangau Hijau. Aku tahu kau mengambil pohon bodi milikku dan harta karun penting dari kuil suci 10.000 kesengsaraan kita secara tidak sengaja. Namun, orang-orang bodoh tidak bersalah. Tidak apa-apa, kembalikan saja mereka, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Aku bahkan akan membawamu kembali ke kuil suci 10.000 kesengsaraan dan memberimu posisi sebagai anggota aula. Bagaimana? Jiang Fan mencibir dalam hati. Berbicara lebih baik daripada bernyanyi. Bukankah sifat kejam para Master Bangau Hijau di kolam magma menunjukkan karakter mereka yang sebenarnya? Kalau dia mengakuinya, para Master Bangau Hijau pasti akan memberinya pelajaran keras. Dia harus bereinkarnasi sebagai orang baru. Pohon bodi. Harta karun, aku yang mengambilnya. Jiang Fan membelalakkan matanya. Dia menatap rantai di tangannya, lalu menatap Selir Yunxia. Dia berpura-pura sangat bingung. Alis Selir Yunxia berkerut tanpa sengaja. Dia berkata, senior, Jiang Fan terikat oleh rantai pengikat naga, yang bahkan ahli jiwa baru lahir pun tidak dapat melepaskannya. Dan kuncinya selalu ada pada saya. Dia mengambil kunci rumah Jiang Fan dan menunjukkannya kepada Master Bangau Hijau. Sang Master Bangau Hijau melirik kunci itu, lalu menarik rantainya kuat-kuat.
Merasa tak berdaya, bahkan dengan usaha tersembunyi yang dilakukannya, dia merenung. Kemudian selir Yunxia menambahkan, bahkan secara hipotetis. Jika dia berhasil lepas dari rantai pengikat naga, bagaimana dia bisa turun sebelum kita? Dan jika dia ada di kolam magma, dia akan pergi mengejar kita. Jadi mengapa dia muncul sebelum kita? Keraguan para master bangau hijau sebagian besar terhapus oleh kata-kata ini. Aku tahu itu tidak mungkin dia. Dia mengerti dalam hati. Namun karena tidak ada orang lain di sana, dia pun menyelidiki Jiang Fan. Dilihat dari reaksinya, tidak ada yang mencurigakan. Namun, tetap berhati-hati dan teliti. Dia belum sepenuhnya menghilangkan keraguannya terhadap Jiang Fan, dengan berkata, "Teman kecil, aku tahu itu bukan kamu. Tapi untuk amannya, aku perlu memeriksamu. Saya harap Anda tidak keberatan. Ini bukan permintaan, tetapi sebuah perintah." Hati Jiang Fan menegang. Six Path Masters telah mencapai sasarannya. Para master bangau hijau memang merepotkan. Lu Liang, cari dia, kata master bangau hijau tanpa ekspresi. Lu Liang mendekat, melirik Jiang Fan dengan pandangan menghina sebelum menggeledahnya dengan kejam. Jiang Fan menggigit bibirnya, matanya penuh dengan rasa malu, tetapi tidak berani melawan. Selir Yunxia berdiri di samping, dengan hati berdebar-debar. Jiang Fan memiliki perangkat penyimpanan luar angkasa, penuh dengan harta karun sebanyak yang ada di alam rahasia. Jika saja para master bangau hijau menemukannya, mereka pasti akan menyimpannya untuk mereka sendiri. Dan untuk mencegah kebocoran informasi, mereka pasti akan membunuhnya. Dan jika Jiang Fan terbunuh, apakah mereka juga akan membunuh Selir Yunxia dan Raja Iblis Cuni? Kenapa kamu tidak punya apa-apa? Namun, yang mengejutkan Selir Yunxia, Lu Liang menendang Jiang Fan setelah menggeledahnya. Ia berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun tidak sehelai rambut pun. Pencarian yang dilakukan Lu Liang dan para master bangau hijau digagalkan terlebih dahulu oleh Jiang Fan. Dia menyuruh kilin kecil menyembunyikan batu guntur surgawi terlebih dahulu. Menemukan sesuatu memang akan terasa aneh. Selir Yunxia menghela nafas lega, menatap Jiang Fan dengan penuh arti. Saya mengambil semuanya darinya saat dia ditangkap. Dia benar-benar tidak punya apa-apa. Melihat Jiang Fan tidak memiliki barang berharga, kecurigaan para master burung bangau hijau pun sirna. Alisnya berkerut dalam, itu aneh. Siapa yang punya keterampilan luar biasa seperti itu? Masuk sebelum kita, namun keluar sesudahnya. Dia mempertimbangkan untuk bertanya pada Jiang Fan apakah dia melihat seseorang muncul. Namun dipikirkan kembali, orang itu tidak terlihat di kolam magma, tidak terlihat olehnya. Bagaimana Jiang Fan bisa menyadarinya? Lupakan saja, ayo kita pergi dan selidiki nanti. Aku akan membalikkan kedua sekte itu jika perlu untuk menemukan orang ini. Dia mengerutkan kening dan mendengus muram. Selir Yunxia melihat ini dan mengucapkan selamat tinggal lagi. Saya permisi dulu, Junior. Dia menuntun Jiang Fan ke serigala besi cakar emas. Raja Iblis Cuni pun menurutinya. Lu Liang memperhatikan sosok Selir Yunxia dengan enggan. Tiba-tiba, dia melihat Jiang Fan menatapnya dengan dingin dan mencibir. Masih menyimpan dendam padaku. Jadi bagaimana jika aku menggeledahmu dan menendangmu? Berani mengeluh. Selir Yunxia, kamu boleh pergi, tapi dia tetap di sini. Karena tidak memperoleh apapun dari perjalanan itu, dia pun dipenuhi amarah. Jiang Fan kebetulan menjadi target yang kurang beruntung. Baiklah. Jiang Fan berdiri dengan dingin, selama tuanmu tidak ikut campur, aku akan berurusan denganmu. Hahaha. Lu Liang tertawa marah, orang tak dikenal dari manapun berani menantangku. Begitu bodoh dan tak kenal takut. Baiklah, akan kutunjukkan betapa menyedihkannya kalian, orang-orang barbar, dibandingkan dengan para pengikut tanah suci dalam seni bela diri. Tubuhnya gemetar, melepaskan kultivasi mengerikan dari formasi inti lapisan ketujuh. Kultivasi seperti itu, bahkan di luar sekte raksasa, akan menempati peringkat 3 teratas di antara 8 sekte lainnya. Namun, dia hanyalah seorang murid di kuil suci 10.000 kesengsaraan. Bakat yang luar biasa. Mata Jiang Fan menyipit. Lapisan ketujuh pembentukan inti, meski menantang, mungkin bukan berarti tak terkalahkan. Tapi tiba-tiba, di bawah dasar Buddha baik,
Lidah merah panjang terjulur bagai kilat. Bab 588 Kekuatan Sang Raksasa. Sang Bangau Hijau Master adalah orang pertama yang menyadari sesuatu yang tidak biasa. Wajahnya berubah, dan dia berkata, "Lu Liang, hati-hati." Karena lidah itu mengarah ke Lu Liang, yang paling dekat. Lu Liang menoleh dan terkejut, "Apa itu?" Dia dengan cepat menghindar ke samping. Namun, lidah tidak menyerangnya. Sebaliknya, tiba-tiba ia berbalik dan melesat ke arah gadis muda itu. Wajah gadis itu berubah ketakutan. Tanpa berpikir panjang, dia menggunakan bayangan awan 6 bagian guntur surgawi. Berubah menjadi sosok petir, dia mencoba melarikan diri dengan gerakan seketika. Perbuatan ini tampaknya membuat lidah makin marah. Sebelum gerakan seketika itu selesai, lidah itu melilit pergelangan kaki gadis itu dengan kecepatan kilat. Kemudian, dengan cepat menyeretnya ke arah patung Buddha. Ledakan. Pada saat ini, sebilah pedang yang terbentuk dari kocokan ekor kuda menebas dengan ganas. Puncak gunung itu terbelah, menciptakan jurang raksasa setinggi ratusan zang. Seluruh gunung pun berguncang hebat. Yang menyerang adalah Green Crane Master. Serangan Nas Chen Sol menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Lidahnya juga terpotong menjadi dua, menyemburkan darah saat ditarik kembali. Bagian yang tersisa menggeliat dan berguling di tanah. Kemanapun ia lewat, batu-batu hancur menjadi bubuk dan tanah retak. Master Bangau Hijau bergegas membantu gadis itu berdiri. Dia memperhatikan dengan saksama, dan wajahnya sedikit berubah warna. Pergelangan kaki gadis itu terpelintir seperti lilitan adonan goreng. Hanya dililitkan oleh lidah sesaat saja sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Seberapa berkuasakah sebenarnya pemilik lidah ini? Kita harus segera pergi. Tempat ini terlalu berbahaya untuk ditinggali. Master Bangau Hijau memanggil perahu roh yang bisa terbang. Dengan tegas dia melemparkan kedua muridnya ke atasnya. Dia lalu mengendalikan perahu roh untuk menerobos udara dan melarikan diri. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari dasar gunung, dan semakin dekat. Menunjukkan bahwa binatang buas ini akan segera muncul. Jantung Jiang Fan berdebar kencang, dan dia memukul kepala serigala besi cakar emas. "Kenapa kita tidak berangkat? Apakah kamu ingin dimakan?" Serigala besi cakar emas menggigil ketakutan dan berlari kencang dengan putus asa. Tepat sebelum mereka meninggalkan gunung. Bang bang bang. Mereka mendengar serangkaian ledakan yang mengguncang bumi. Gunung itu, yang telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menyandang nama kuil lonceng barat yang terkenal selama ribuan tahun, terbelah di tengah. Sesosok raksasa agung, setinggi 10 zang, memegang tongkat taring serigala dan meraung marah ke arah langit. Deru itu bagaikan banjir yang menyapu ke segala arah. Serigala besi cakar emas, saat berlari, merasakan kekuatan iblisnya mandek, tersandung, dan jatuh ke tanah. Semua orang yang menunggangi punggungnya terlempar. Mereka pun terpengaruh oleh suara gemuruh itu. Selir Yunxia dan Raja Iblis Chunni terkejut, menyadari bahwa kekuatan iblis formasi inti lapisan ke-9 mereka telah disegel. Jiang Fan juga merasa ngeri, menemukan kekuatan spiritualnya tidak lagi merespons. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa Void Flow Thunder Force tidak terpengaruh. Di langit, Master Bangau Hijau pun merasakan jiwa barunya gemetar ketakutan saat mendengar raungan itu. Kekuatan spiritualnya yang kuat sebagian besar menjadi stagnan. Melihat ke bawah, dia melihat raksasa yang telah menghancurkan gunung itu hanya dengan satu tatapan. Wajah lamanya langsung berubah menjadi kengerian. Dalam ketakutan yang amat sangat, dia berkata, "Raksasa purba." Meskipun 1000 tahun telah berlalu, raksasa purba tetap menjadi mimpi buruk bagi generasi berikutnya. Untungnya mereka hanya ada dalam sejarah kelam itu. Itu hanya mimpi buruk. Sekarang, menyaksikan raksasa purba yang hidup dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan kondisi pikiran seorang ahli alam jiwa baru lahir hancur karena ketakutan. Begitu dahsyatnya hingga kapal roh kehilangan kendali dan jatuh dari langit. Untungnya, Master Bangau Hijau cepat tanggap dan menstabilkan perahu roh dengan sedikit kekuatan rohani yang masih dapat dikendalikannya. Pada saat ini, raksasa kuno menghentikan aumannya. Kekuatan semua orang berangsur-angsur pulih. Wajah Master Bangau Hijau berubah drastis, dan dia dengan tegas mengoperasikan perahu roh untuk melarikan diri dengan cepat.
Serigala besi cakar emas pun gemetar seluruh tubuhnya, berdiri dan segera lari. Raksasa kuno telah muncul kembali di dunia. Bencana telah terjadi. Kegelapan buku sejarah telah menjadi kenyataan. Mata indah selir Yunxia menyipit tajam, hatinya dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Dia mencengkeram Jiang Fan dan Chun Ni yang tertegun, lalu melompat ke serigala besi cakar emas. Memutar kepalanya untuk menatap raksasa kuno. Meneguk. Mata besar raksasa kuno berputar, menatap lurus ke arah mereka. Dalam pandangan itu, selir Yunxia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Rasa sesak yang mendalam menyelimuti dirinya, menjebaknya dalam ketakutan yang tak berujung. Namun sesaat kemudian, raksasa kuno mengalihkan pandangannya dari mereka. Memperbaiki pandangannya pada perahu roh di langit. Tepatnya, fokusnya adalah pada gadis di perahu roh. Bagi orang yang mencuri telur raksasa itu mempunyai keahlian dalam Heavenly Thunder Six Paths Cloud Shadow. Dan gadis itu baru saja menggunakannya. Selir Yunxia segera mulai bernapas dengan berat. Seolah-olah dia berada di bawah air dan seseorang telah menariknya dari dasar. Keringat dingin membasahi gaunnya, melekat erat di tubuhnya, menonjolkan bentuk tubuhnya yang anggun. Dadanya yang penuh terangkat dengan hebat, mengungkapkan kedalaman terornya. Jiang Fan, di sisi lain, bernasib lebih baik. Pernah berurusan dengannya sebelumnya. Dia menendang serigala besi cakar emas yang lemas karena ketakutan, dan berteriak. Makhluk tak berguna, gagal di saat yang krusial. Aku akan merebusmu saat kita kembali. Serigala besi cakar emas berdiri lagi dengan gemetar, takut untuk menoleh ke belakang saat ia melarikan diri. Sebagai binatang iblis, ia dapat merasakan keganasan di belakangnya dengan lebih tajam. Dalam persepsinya, bahkan Kaisar Iblis pun tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Mereka berhasil lolos dari bencana untuk sementara waktu. Master Bangau Hijau tidak seberuntung itu. Menyadari fokus sang raksasa kuno padanya, jiwa baru lahir Master Bangau Hijau bergetar. Wajahnya menampakkan kepanikan dan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Jelas mereka lebih dekat dan lebih lambat, mengapa mereka menargetkan kita? Pada saat ini, sang raksasa purba mengangkat tinggi tongkat taring serigalanya. Master Bangau Hijau merasakan jantungnya berdebar kencang, merasakan bahaya besar. Tidak, ini tidak bisa terus berlanjut. Saya harus mengalihkan perhatiannya. Tatapan mata Master Bangau Hijau beralih dan tertuju pada Jiang Fan serta yang lainnya yang melarikan diri ke arah lain. Seberkas cahaya tajam bersinar di matanya. Tanpa ragu, dia mengarahkan perahu roh agar sesuai dengan arah mereka. Melihat ini, wajah selir Yunxia menjadi pucat. Tidak lagi peduli bahwa dia adalah seorang ahli alam jiwa baru lahir, dia berteriak dengan marah, Tuan Bangau Hijau. Dasar orang hina, dia benar-benar mencoba mengalihkan perhatian raksasa kuno ke mereka. Dan, berhasil. Raksasa kuno itu perlahan membalikkan badannya sambil mengangkat gada taring serigala. Rencananya berhasil. Master Bangau Hijau dengan cepat mengubah arah, tetapi yang mengejutkannya, raksasa kuno kembali mengikuti arah baru mereka, dan menghancurkan klub taring serigala dengan ganas. Master Bangau Hijau merasa ngeri, apa yang terjadi? Mengapa dia tidak membiarkan kita pergi? Tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Pukulan yang mengguncang bumi itu sedang terjadi. Melintasi jarak ribuan zang, atmosfer retak sedikit karena kekuatan itu. Dalam sekejap, perahu roh meledak. Ketiga orang yang ada di dalamnya terlempar keluar. Master Bangau Hijau baik-baik saja, hanya merasakan sedikit darah di tenggorokannya. Akan tetapi Luliang dan gadis itu terpukul hingga darah mengalir dari lubang tubuh mereka, nafas mereka melemah, dan mereka pun pingsan di tempat. Tidak perlu memeriksa untuk mengetahuinya, isi perut mereka sudah berubah menjadi bubur. Lebih lemah dari yang diharapkan, pikir Master Bangau Hijau dengan lega. Raksasa kuno dalam buku sejarah dapat melenyapkan Nas Chen Sol tahap awal dengan satu serangan, menghancurkan mereka hingga tak tersisa apapun kecuali pasta daging. Sekarang, yang terjadi malah dia terluka. Mungkin karena jaraknya yang cukup jauh. Jika jaraknya dekat, Master Bangau Hijau tidak berani membayangkan nasibnya. Dia segera meraih kedua muridnya yang terjatuh, dan memulai pelarian melalui penyeberangan langit. Mengaum, raksasa kuno meraung lagi. Kekuatan spiritual Master Bangau Hijau membeku, hampir menjatuhkannya dari langit.
Cengkeramannya melemah, melepaskan Lu Liang yang terjatuh. Lu Liang, Master Bangau Hijau mencoba menangkapnya. Tetapi melihat lidah panjang melintas ke arahnya, jantungnya berdebar kencang. Banyak ahli Nas Chen Sol dalam sejarah tertusuk oleh lidah itu. Bahkan jika mereka melindungi jiwa baru mereka, lidah itu akan tersangkut di tubuh mereka, dan menjadi camilan bagi raksasa kuno. Tidak berani lagi mengkhawatirkan Lu Liang. Dia berbalik dan melarikan diri. Raksasa kuno mengejarnya sambil melolong. Di sisi lain, meskipun Jiang Fan dan yang lainnya tidak berada di jalur langsung serangan klub taring serigala, mereka masih terpengaruh. Kekuatan liar dan kuno yang merobek angkasa menyapu ke arah mereka. Wajah selir Yunxia dan Raja Iblis Chunni berubah drastis. Mereka jauh lebih dekat ke sasaran daripada Green Crane Master dan kelompoknya. Jika mereka terkena, yang akan mereka alami bukan hanya kehilangan separuh nyawa. Mereka mungkin tidak akan selamat sama sekali. Bab 589, membawa kembali kehidupan Chunni. Selir Yunxia memanggil dengan nada mendesak. Chunni langsung mengerti artinya. Dia segera memanggil pohon kuno, menumbuhkan akar-akar kokoh yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi semua orang di pusatnya. Selir Yunxia semakin melebarkan 9 ekornya, melepaskan aura jiwa baru lahir. Ekornya berbentuk bunga teratai, menyelubungi Chunni, Jiang Fan, dan serigala besi cakar emas di dalamnya. Ledakan, retakan, dampak mengerikan itu tiba seketika. Suara akar yang meledak terdengar terus-menerus. Segera setelahnya, 9 ekor rubah juga mengalami dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selir Yunxia tidak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan. Darah mengalir dari ekornya seperti sungai. Melihat dia tidak bisa bertahan, Jiang Fan berteriak, "Berikan aku gunung 5 yuan magnetik." Selir Yunxia menangis, "Apa yang kamu lakukan?" Jiang Fan menjawab, 5 cahaya surgawi magnetik dapat menekan semua kekuatan. Ini adalah pilihan terakhir. Buru-buru, atau kita semua akan mati. Selir Yunxia ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Chunni, berikan padanya." Wajah Raja Iblis Chunni memucat. Hancurnya akar-akarnya juga menyebabkan trauma yang hebat padanya. Dia berjuang untuk memobilisasi akar, menyerahkan gunung 5 yuan magnetik. "Ah!" Selir Yunxia tiba-tiba berteriak. Sebuah ekor telah dihancurkan secara paksa. Jiang Fan tidak ragu-ragu lagi. Dia dengan cepat membuat segel tangan, memukul gunung 5 magnetik yuan, 5 cahaya surgawi magnetik. Penghalang 5 warna segera menyelimuti jarak 3 zang. Pada saat itu, 9 ekor rubah tidak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping. Ledakan, akibat kehancuran yang mengerikan pun terjadi. Saat mereka memasuki penghalang berwarna-warni itu, mereka langsung tertekan. 90% kekuatan penghancur tidak dapat terwujud. 10% sisanya melanda semua orang. Meskipun Jiang Fan dipenuhi kristal dan telah menggigit koin tembaga pertahanan dari lapisan ke-9 formasi inti. Akibatnya terjadilah bencana, menghancurkan mereka berdua. Dia tidak seperti Selir Yunxia dan Chunni, yang memiliki fisik iblis yang kuat dari formasi inti lapisan ke-9. Akibatnya yang tersisa akan membunuhnya. Bersembunyi di belakangku. Selir Yunxia melihat kesulitan Jiang Fan. Dia berjuang untuk menopang ekornya yang terputus. Mencoba memberi Jiang Fan pertahanan terakhir. Jiang Fan menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Tidak perlu, lindungi dirimu sendiri." Dia segera mengaktifkan kekuatan guntur yang baru saja pulih sedikit. Menggunakan Cloud Shadow Escape untuk bergegas ke tempat yang jauh. Nyaris lolos. Gelombang kejut yang mengerikan itu menelan dirinya dan Raja Iblis Chunni sepenuhnya. Keduanya berusaha melawan sejenak. Namun pada akhirnya, mereka terluka parah. Puff! Keduanya memuntahkan darah secara berurutan dan jatuh pingsan. Setelah waktu yang lama, setelah dampaknya mereda, Jiang Fan kembali dengan santai. Menatap jurang yang mengerikan itu, panjangnya 1000 zang, tak jauh dari sana, hatinya bergetar. Beruntungnya, kami berada di tepi pemogokan. Kalau tidak, bahkan 10 lapis cahaya surgawi magnetik 5 tidak akan mampu mengimbangi kekuatan penghancur itu. Six Path Masters menunjukkan ekspresi lega setelah bencana. Sungguh suatu keajaiban kau masih hidup.
Raksasa kuno itu, meskipun terluka dan tidak dapat bergerak dengan mudah, masih memiliki kekuatan tempur tahap tengah jiwa baru lahir. Setelah satu serangan, kalian para kultivator alam formasi inti tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jiang Fan menggigil dalam hati. Terluka dan masih dalam tahap tengah Naschen Soul. Seberapa kuatkah raksasa kuno dengan kekuatan penuhnya? Dia melirik selir Yunxia dan Raja Iblis Chunni yang tak sadarkan diri. Dia menghunus pedang ungunya, dan menempelkannya di dada selir Yunxia. Keterikatan mereka telah berlangsung cukup lama. Harus ada akhir. Setelah terdiam sejenak, dia masih tidak sanggup melakukannya. Ada apa? Ragu-ragu. Master 6 Jalan mencibir. Wanita iblis yang cantik sekali, di outer domain dia adalah yang terbaik. Siapa yang tidak tergoda? Orang bernama Lu Liang itu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Jiang Fan mengabaikannya. Sambil menatap selir Yunxia, dia berkata dengan lembut. Karena mencoba menyelamatkanku di saat-saat terakhir, aku akan mengampuni nyawamu. Di antara kita, jangan ada lagi keterikatan. Dia menyarungkan pedangnya. Sambil berlutut, dia mencari pelukan selir Yunxia sejenak. Dia menemukan Naschen Soul Jade Token. Dengan demikian, Gunung Yuan 5 magnetik dan token giok jiwa baru lahir berhasil ditemukan kembali. Kemudian dia melepaskan rantai pengikat naga dan menatap gunung yang terbelah dua. Matanya berbinar. Dia menggunakan teknik gerakannya untuk menyerbu. Keempat aula besar di kaki gunung semuanya runtuh. Dipenuhi puing-puing dan debu, tempat itu tidak lagi tampak seperti wilayah rahasia. Untuk menyenangkan Jiang Fan, energi spiritual yang telah terkumpul di sini selama bertahun-tahun belum sepenuhnya hilang. Itu masih mengalir. Berlatih di sini selama sehari setara dengan berlatih di luar selama sebulan. Bagaimana jika dikombinasikan dengan Infinite Spirit Root? Jiang Fan segera duduk di atas batu, bersila, menyerap energi spiritual yang kaya di sekelilingnya seperti seekor ikan paus. Mulut Master 6 Jalur berkedut. Kamu berani kembali ke sini? Apakah kamu tidak takut raksasa kuno akan kembali tiba-tiba? Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan kembali. Pertama, tempat ini sudah terekspos dan tidak bisa disembunyikan lagi. Kedua, telur raksasa itu adalah sumber kehidupannya. Ia pasti akan mengejar Master Bangau Hijau. Aku bayangkan sebagai ahli jiwa baru lahir, Master Bangau Hijau tidak akan mati semudah itu. 6 Master Jalur merenung sejenak. Dia mengangguk sedikit. Anak muda, kau lebih pandai berhitung daripada siapapun. Jiang Fan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan berkultivasi dengan tenang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, selir Yunxia yang tadinya tak sadarkan diri, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang basah di wajahnya. Dia tiba-tiba terbangun, melihat Lu Liang di depannya. Apa yang sedang kau lakukan? Dia duduk dengan waspada, mundur sedikit. Seketika lengan dan tulang rusuknya merasakan nyeri tajam. Akibatnya, tulang-tulangnya retak beberapa kali dan menimbulkan luka serius. Jangan takut. Lu Liang melambaikan handuk basah di tangannya dan berkata dengan lembut. Jika aku punya niat buruk, aku pasti sudah memanfaatkannya. Aku hanya menyeka wajahmu. Selir Yunxia masih ketakutan. Dia benar-benar jatuh pingsan. Dia memandang Chunni yang juga terluka parah dan tak sadarkan diri. Beruntungnya, Lu Liang ini tampak saleh dan tidak memanfaatkannya. Terima kasih, Tuan Muda Lu. Selir Yunxia masih berjuang untuk mundur, menjaga jarak. Lu Liang merasa sedikit kecewa dan berkata, Yunxia, aku punya perasaan padamu. Jangan katakan itu. Selir Yunxia menebak apa yang akan dikatakannya. Judul itu kedengarannya salah, dan apa yang menyusul pastilah kata-kata kasih sayang. Sebelum menikahi Kaisar Iblis, banyak iblis besar yang mengatakan hal seperti itu. Tuan Muda Lu, aku adalah selir Kaisar Iblis. Saya seorang wanita yang sudah menikah. Meskipun aku iblis, aku tidak terikat oleh adat istiadat manusia. Tetapi saya masih memahami prinsip kesetiaan kepada pasangan. Harap hindari kata-kata dan tindakan yang tidak pantas. Dia memutuskan untuk menjelaskan semuanya. Lu Liang tersenyum pahit, baiklah kalau begitu. Saya tidak suka memaksa orang. Karena selir Yunxia telah berbicara seperti itu. Kalau begitu aku permisi dulu. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi dengan kecewa.
Selir Yunxia akhirnya merasa rileks, aura jiwa baru lahir yang diam-diam dikumpulkannya pun menghilang. Jika Lu Liang telah bertindak tidak pantas, dia tidak keberatan membersihkan sekte atas nama Green Grandmasters. Untungnya, dia telah meremehkan karakter Lu Liang. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte yang terhormat, tidak seburuk yang dibayangkannya. Tiba-tiba, dia mengusap alisnya, merasakan sedikit pusing. Pada saat yang sama, tubuhnya terasa lemas, bahkan tidak mampu untuk duduk. Apakah ini karena cedera? Selir Yunxia bergumam kebingungan. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba menjernihkan pikirannya, tetapi pusingnya malah bertambah kuat. Tubuhnya menjadi semakin lemas dan lemah. Akhirnya, dia tidak dapat bertahan lagi dan berbaring. Sebuah suara menakutkan disertai desahan senang bergema. Akhirnya, ini mulai berlaku. Aku sudah menunggu begitu lama. Bab 598 tahun tanpa bertemu seorang wanita. Lu Liang yang kembali. Tidak seorang pun tahu kapan dia kembali. Dia menggoyangkan handuk di tangannya sambil tersenyum sinis. Yunxia, bagaimana rasa bubuk relaksasi ototku? Selir Yunxia akhirnya mengerti. Handuk yang digunakan Lu Liang untuk menyeka wajahnya mengandung obat untuk menyebarkan kekuatan kultivasi. Dasar kau tak tahu malu, gerutunya dengan marah. Namun karena dia kehilangan kekuatannya, suaranya terdengar lembut dan lemah. Kedengarannya bukan seperti omelan, tetapi lebih seperti genit. Lu Liang merasakan panas di perutnya saat dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Kamu adalah iblis kuat dari kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti dan kamu telah selamat dari kesengsaraan. Bagaimana mungkin aku berani menyentuhmu dengan mudah? Jika kau bangun dan memukulku, nyawaku yang kecil akan hilang. Jadi, aku hanya bisa menggunakan bubuk relaksasi otot padamu. Selir Yunxia merasa malu dan marah. Dia diam-diam mengedarkan kekuatannya, mencoba menghilangkan efek dari bubuk relaksasi otot. Cek-cek, cantik, nggak ada gunanya. Lu Liang berjongkok di depan Selir Yunxia, matanya menyala-nyala saat mengagumi tubuh indahnya. Muscle Relaxing Powder memiliki efek ajaib pada siapapun yang berada di bawah level Nas Chen Soul. Saya sudah mencobanya berkali-kali. Tidak ada wanita yang bisa lepas dari genggamanku. Kamu tidak terkecuali. Selir Yunxia menggigit bibirnya sedikit, berkata, tidak tahu malu. Tercela. Dalam benaknya, gambaran Jiang Fan tanpa sadar muncul. Dia juga menggodanya. Namun dibandingkan dengan Lu Liang yang penuh dengan niat jahat, Jiang Fan tampak seperti pria sejati. Lu Liang sama sekali tidak peduli dengan hinaannya. Tatapannya penuh dan rakus saat dia mengagumi dada penuhnya. Api berkobar di matanya. Benar-benar bermutu tinggi. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan orang sepertimu. Jika aku melatihmu menjadi budak cinta dan menikmatimu kapan saja, aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakjubkannya hal itu. Cih, aku tidak tahan lagi. Dia menelan ludah. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih pita sutra di pinggangnya, lalu menariknya perlahan-lahan. Selir Yunxia mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk mengangkat tangannya. Dia berkata dengan malu dan marah, Kaisar Iblis, tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tangan Lu Liang tidak berhenti. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali, Kaisar Iblis. Dia harus tahu tentang hal itu terlebih dahulu. Di sini, bahkan jika kamu berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang tahu. Lagi pula, bahkan jika Kaisar Iblis tahu, apa yang bisa dia lakukan? Berani menimbulkan masalah di kuil suci 10.000 kesengsaraan. Jadi, cantik, layani saja aku dengan patuh. Jangan pikirkan hal lain. Suara mendesing. Pita sutra itu ditarik terpisah. Gaun panjang seputih salju yang membungkus bentuk tubuhnya yang tak tertandingi pun mengendur. Memperlihatkan bahunya yang seputih salju, bagaikan batu giok yang memancarkan cahaya putih. Lu Liang tidak dapat menahan diri lagi. Dia mencengkeram kerah bajunya dengan kedua tangan dan merobeknya ke kedua sisi. Tepat saat dia hendak menikmati pemandangan terindah. Semburan kekuatan jiwa baru lahir melesat keluar dari hati Selir Yunxia. Ledakan. Lu Liang terkejut dan energi itu menghantam dadanya. Seketika dadanya retak dan berlubang besar. Dia memuntahkan kabut darah dan terhuyung mundur. Ekspresi kesakitan tampak di wajahnya.
Ketika dia mengangkat jubahnya, dia melihat bahwa baju zirah lembut yang dikenakannya sepanjang tahun telah hancur. Ini adalah harta karun sihir pertahanan tingkat atas yang dapat menahan serangan penuh dari formasi inti lapisan ke-9. Itu telah melindunginya berkali-kali. Sekarang, sudah hancur. Mulut selir Yunxia mengeluarkan darah saat dia berkata dengan dingin. Seberapa nyaman Anda dilayani sekarang? Pada saat putus asa, dia menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Merasakan bahaya, teknik rahasia Kaisar Iblis di dalam hatinya aktif. Pada saat yang sama, kekuatan Naschen Soul juga mengeluarkan efek dari muscle relaxing powder dari tubuhnya. Dia berdiri. Kekuatan iblis di dalam dirinya pulih kembali, aura kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti melonjak. Matanya penuh dengan niat membunuh. Sekarang giliran Lu Liang yang panik. Selir Yunxia terluka parah, tetapi Lu Liang tidak dalam kondisi lebih baik. Selir Yunxia, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah anggota kuil suci 10.000 kesengsaraan, dan tuanku, Master Bangau Hijau, ada di dekat sini. Saya sarankan kamu untuk tenang. Selir Yunxia menyipitkan matanya yang indah. Dia berkata dengan dingin, biarkan aku meminjam kata-katamu sebelumnya. Tuanmu harus tahu tentang ini terlebih dahulu. Di sini, sekalipun kamu berteriak sekuat tenaga, tak seorang pun akan tahu. Jadi, pergilah ke neraka. Dia bertindak tegas. Tapi saat ini, Lu Liang telah diam-diam pindah ke sisi Raja Iblis Cuni. Dengan jentikan jari kakinya, dia mengangkatnya dan mencengkeram lehernya. Di tangannya, sebuah belati muncul dan dia menempelkannya di leher Cuni. Jika kau ingin dia mati, maka lakukanlah. Ekspresi selir Yunxia berubah. Cuni adalah salah satu dari sedikit teman-temannya di antara ras iblis. Dia langsung ragu-ragu dan berkata dengan suara berat, turunkan dia, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mencabik-cabikmu. Lu Liang terkejut melihat betapa selir Yunxia peduli pada Raja Iblis Cuni. Dia memutar matanya dan tertawa jahat, apakah kamu salah memahami situasi? Akulah yang mengancammu. Apakah kamu ingin gadis ini hidup? Lepaskan. Tanggalkan pakaianmu. Mata selir Yunxia dingin, kau sedang mencari kematian. Tapi begitu dia bergerak, Lu Liang dengan kejam memotong salah satu jarinya. Kasihan Cuni, meski mengalami luka serius, rasa sakit di dunia nyata membuat wajahnya berkerut kesakitan saat dia tidak sadarkan diri. Tetap saja, dia tidak bisa bangun. Berhenti. Selir Yunxia berteriak kaget dan marah. Dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Hehe, lepas gaunmu. Anda punya waktu 3 detik. Setiap detik berlalu, jari lainnya akan terpotong. Sampai ke 10 jarinya terpotong. Selir Yunxia menggigit gigi peraknya, dasar sampah. 1, 2, 3. Suara mendesing. Selir Yunxia melepaskan pita sutra. Gaun putihnya tak lagi tertahan, melorot ke bahunya yang halus seperti batu giok dan jatuh ke tanah. Memperlihatkan bahunya yang seputih salju. Lengannya yang ramping bagaikan ukiran batu giok yang indah. Di bawah tulang selangkanya yang halus ada kegemukan yang membuat darah mengalir deras. Ikat pinggang berwarna putih keperakan menutupi kecantikannya. Lu Liang menjilat bibirnya dan berkata dengan kejam, telanjangi dirimu. Teruslah telanjang. Selir Yunxia ragu-ragu. Slik. Mata Lu Liang berkilat tajam saat ia memotong salah satu jari Cuni. Dan langsung potong ke arah jari ketiga. Berhenti. Aku akan menelanjangi. Selir Yunxia menahan rasa malunya, tangannya terulur ke belakang. Dia memegang ujung tali itu. Melihat ekspresi Cuni yang kesakitan, dia menutup matanya sambil menangis. Merasa terhina, dia menariknya dengan kuat. Ikat pinggang di dadanya kehilangan penyangganya. Meluncur ke bawah tanpa suara. Tapi saat ia meluncur turun, jubah hitam turun dari langit, menutupi separuh tubuh selir Yunxia. Sebuah suara dingin mengikutinya dari dekat. Pengikut sekte Dewa Alam Luar, apakah ini perilaku kalian? Sudah 800 tahun tidak bertemu wanita. Suara desisan. Jiang Fan turun dari langit, mendarat di antara selir Yunxia dan Lu Liang. Selir Yunxia memegang jubah hitam di dadanya, menutupi tubuh bagian atasnya, hanya memperlihatkan separuh wajahnya. Menatap Jian Fan yang berdiri di hadapannya dengan dada telanjang, hanya mengenakan celana panjang hitam.
Dia sedikit tertegun. Jiang Fan, kamu tidak pergi. Jiang Fan menoleh untuk menatapnya, dan berkata dengan nada sinis. Untung saja aku lewat. Kalau tidak, bukankah kamu akan dimanfaatkan oleh sampah ini hari ini? Wajah selir Yunxia memerah, dan dia berkata dengan marah, apa hubungannya denganmu? Jiang Fan tertawa marah, siapa yang peduli dengan kesucianmu? Kau bahkan bukan wanitaku. Yang aku pedulikan adalah kamu, selir Yunxia, sebenarnya dimanipulasi oleh sampah seperti itu. Bab 591 Racun Netherworld. Jiang Fan menatapnya dengan tajam. Di mana kepintaranmu saat kau merencanakan sesuatu yang jahat padaku? Apakah kamu cukup pintar untuk menghadapiku? Tapi saat berhadapan dengan orang lain, kamu seperti babi. Selir Yunxia menghentakkan kakinya dengan marah, siapa yang kau panggil babi? Tetapi, setelah memikirkan kata-kata Jiang Fan, dia merasa sangat malu. Dia menggerutu, dia mengancam nyawa Chunni, apa yang bisa aku lakukan? Jiang Fan mendengus, itulah mengapa kamu sebodoh babi tanpa aku. Apakah itu punya nyali untuk binasa bersama seseorang? Asalkan kau tidak peduli dengan nyawa Chunni, dia pasti akan meninggalkan Chunni dan melarikan diri. Semakin kamu peduli, semakin dia akan mengendalikanmu. Mengerti, wanita bodoh. Selir Yunxia menepuk dahinya. Dia benar-benar bertindak bodoh karena cemas. Jika Jiang Fan terancam binasa bersama Chunni, hal itu masih mungkin terjadi. Tetapi seseorang seperti Lu Liang, yang sangat menghargai hidupnya sendiri, di mana dia akan menemukan keberanian untuk binasa bersama. Namun dia telah dimanipulasi olehnya. Dia tiba-tiba merasa tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Jiang Fan. Dia cemberut, berhenti bicara, blokir dia untuk sementara waktu. Aku akan mengenakan pakaianku dan merawatnya. Sambil berkata demikian, dia membungkus dirinya dengan jubah Jiang Fan, dan buru-buru mengikat korsetnya. Jubah Jiang Fan masih sangat baru. Wangi bersih bercampur sedikit keringat. Saat dia menyelimuti dirinya dengan itu, aroma maskulin yang unik membuatnya sedikit tersipu. Dia terus menggigit bibir merahnya, berusaha berpakaian dengan efisien. Menunggu kamu. Matahari akan terbit saat itu. Jiang Fan mencibir, menatap Lu Liang dari kejauhan dengan penuh penghinaan. Para murid kuil suci 10.000 kesengsaraan benar-benar telah membuka mataku. Kau terus mengatakan tempat ini terpencil dan penuh orang barbar. Tapi kamu dan kakak perempuanmu sudah lama tidak melihat hal baik, merampas barang milik orang secara terang-terangan. Seseorang bertingkah laku seolah-olah dia belum pernah melihat seorang wanita, menggunakan cara-cara yang merendahkan martabat untuk mendapatkannya. Jadi, siapa sebenarnya orang desa di sini? Lu Liang sangat marah. Dia hampir saja memanipulasi selir Yunxia dan menguasainya. Hanya seseorang yang campur tangan pada saat yang paling mendebarkan. Sekarang, kata-kata Jiang Fan tepat mengenai sasarannya, membuatnya merasa malu. Jiang Fan, kau mencari kematian. Lu Liang melemparkan Chunni ke samping. Memanfaatkan ketidakmampuan selir Yunxia, dia dengan tegas mulai menyalurkan teknik guntur. Dia bermaksud menghabisi Jiang Fan dengan cepat. Menurut pandangannya, kultivasi macam apa yang bisa dimiliki seorang pemuda dari tanah biadab? Paling-paling dia berada di lapisan ketiga atau keempat formasi inti. Sementara dia berada di lapisan ketujuh formasi inti, dan menguasai teknik rahasia yang kuat dari kuil suci 10.000 kesengsaraan. Membunuh Jiang Fan tidak lebih dari sekadar pertemuan singkat. Tusukan yang mengguncang jiwa. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya melepaskan teknik gunturnya, dia mendengar Jiang Fan berteriak dingin. Seketika itu juga Lu Liang yang merasakan jiwanya diguncang hebat oleh sebilah belati, menimbulkan rasa sakit luar biasa. Dia memegang kepalanya, menjerit kesakitan dan tajam. Kecil, kamu benar-benar mempelajari teknik rahasia serangan jiwa. Dia meraung saat mengaktifkan teknik gunturnya. 6 bentuk petir surgawi pedang abadi. Sebuah bilah pedang panjang yang terbentuk dari guntur kental langsung menyatu di telapak tangannya dan dilemparkan ke arah Jiang Fan. Pupil mata Jiang Fan mengecil. Dia segera merasakan bahaya dari bilah pedang itu, tetapi untungnya dia sudah mengambil tindakan terlebih dahulu. Gunung 5 Yuan magnetik di telapak tangannya telah dilepaskan. Berubah menjadi gunung raksasa, ia muncul di atas kepala Lu Liang.
Sebelum dia bisa melemparkan pedang petir, Gunung Yuan 5 magnetik menghantamnya. Puff! Dengan luka dalam yang belum sembuh, bagaimana Lu Liang bisa menahan tekanan seperti itu? Dia langsung setengah terkubur di dalam tanah. Dia hanya bisa menopang tubuhnya dengan kedua tangannya. Dia benar-benar ketakutan. Di tangan selir Yunxia dan Jiang Fan, gunung ini benar-benar berbeda kekuatannya. Desir. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pedang ungu melesat di udara, mengarah langsung ke jantungnya. Tunggu. Aku menyerah, aku tahu aku salah. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Dia berteriak dan memohon belas kasihan. Namun, Jiang Fan tetap tidak tergerak, dan pedang ungu malah melaju kencang. Aku akan memberimu perintah perpanjangan guntur. Berpegang teguh. Pedang ungu tiba-tiba berhenti 3 inci dari tenggorokannya. Cahaya pedang yang tajam mengiris tenggorokannya, dan aliran darah tipis mulai menetes ke bawah. Lu Liang berkeringat dingin, melihat ketertarikan Jiang Fan, dia buru-buru berkata, "Saya berlatih satu bagian dari teknik guntur tertinggi dari kuil suci 10.000 kesengsaraan, 6 bentuk guntur surgawi. Teknik kultivasinya ada dalam perintah ekstensi guntur. Ada di dadaku, aku akan memberikannya padamu. Kamu, pindahkan gunung ini ke samping." Perintah perpanjangan guntur. Hati Jiang Fan tergerak. Dia tahu bahwa 6 bentuk guntur surgawi terdiri dari 6 bagian secara keseluruhan. Teknik bayangan awan yang dipraktikkannya adalah satu dari 6 bagian. Unding Blade milik orang ini seharusnya menjadi bagian lain dari keenamnya. Setelah pertimbangan singkat, Jiang Fan berkata, "Baiklah, lebih baik kamu tidak main-main." Lu Liang tersenyum pahit, "Dengan gunung 5 warna ini di tanganmu, bagaimana mungkin aku, yang terluka parah, bisa melakukan trik apapun?" Jiang Fan tidak berbicara lebih jauh. Dia memanipulasi gunung 5 Yuan magnetik untuk perlahan menjauh dari Lu Liang. Akhirnya bisa bernapas, Lu Liang berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, bertemu kalian semua, kita ini satu keluarga yang tidak saling mengenal. Aku akan memberimu perintah perpanjangan guntur sebagai kompensasi atas kesalahanku sebelumnya." Dia meraih dadanya, meraba-raba dan menyentuh sesuatu. Tepat saat dia hendak mengeluarkannya, tiba-tiba, pedang ungu, yang melayang di dekat tenggorokannya, tanpa peringatan, menembusnya. Kau, Lu Liang memegangi tenggorokannya karena tidak percaya. Darah menyembur dari mulutnya seperti air mancur. Jiang Fan pada suatu saat memegang cermin hitam di telapak tangannya. Dia berkata dengan tenang, "Hatimu sudah mengatakannya padaku. Anda tidak memberi saya perintah perpanjangan waktu guntur, tetapi hukuman mati." Bagaimana mungkin dia bisa mempercayai kata-kata seorang di saat-saat terakhirnya? Dia hanya menggunakan cermin jantung kuno untuk melihat trik apa yang sedang direncanakannya. Hasilnya seperti yang diharapkan. Lu Liang memang tengah merencanakan tipu muslihat yang mematikan. Tanpa diduga, dia telah merencanakan sesuatu yang sangat kejam. Jiang Fan melangkah maju, menggunakan pedang ungu untuk merobek jubah Lu Liang, memperlihatkan tangannya yang merogoh dadanya. Di tangannya ada botol porselen giok yang tertutup rapat. Hati Lu Liang berkata, "Ini adalah racun Netherworld yang mampu membunuh seorang kultivator alam jiwa baru lahir. Namun, agar efektif, itu harus dikonsumsi oleh seorang kultivator alam jiwa baru lahir. Jika tersebar, itu hanya akan memberikan efek mematikan pada mereka yang berada di bawah alam jiwa baru lahir." Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Kultivator jiwa baru mana yang cukup mudah tertipu hingga mau meminum racun Netherworld? Menipu mereka agar meminumnya lebih sulit daripada mengalahkan mereka secara langsung. Namun karena sangat cocok bagi mereka yang berada di bawah alam jiwa baru lahir, maka itu setara dengan token giok jiwa baru lahir. Hanya saja kurang nyaman dibandingkan dengan Jade Toen. Itu perlu digunakan pada saat yang tepat. Jiang Fan tanpa basa-basi mengambilnya. Dia lalu memeriksa tubuh Lu Liang lebih lanjut. Sayangnya, ia tidak menemukan apa yang disebut Thunder Extension Order, hanya berbagai pil dan barang yang meragukan seperti muscle relaxing powder. Tidak ada yang berharga. Pada akhirnya, yang kutemukan hanyalah sebotol racun Netherworld. Hanya ini yang dimiliki anggota kuil suci 10.000 kesengsaraan. Jiang Fan sangat kecewa. Pada saat ini, Master 6 Jalan terkekeh, Potong dan Tiannya, kau akan menemukan kejutan.
Jiang Fan meliriknya ke samping dan menggodanya, kamu cukup bersemangat untuk menyelamatkan hidupmu. Apakah menurutmu memberiku beberapa petunjuk akan menyelamatkan nyawamu? Meskipun dia mengatakan demikian, Jiang Fan masih menggunakan pedangnya untuk membelah perut Lu Liang, memperlihatkan dantiannya. Di sana, di samping inti emas yang berputar, ada objek seperti bola lain yang terbentuk dari guntur yang terkondensasi. Gelombang kekuatan guntur dan kilat murni yang jauh melampaui apa yang telah dikumpulkan Jiang Fan sejauh ini. Ini, apa ini? Kilatan petir yang terpantul di wajah Jiang Fan menunjukkan kegembiraannya yang semakin besar. Bab 592, pertemuan lain dengan Kaisar Iblis, hehe, itu persis apa yang kamu pikirkan. Pil petir. Sama seperti pil racun di tubuh Anda, pil ini khusus untuk menyimpan kekuatan guntur dan kilat. Sang Master Enam Jalan mencibir. Kamu beruntung. Hanya anggota inti dari kuil suci 10.000 kesengsaraan yang memenuhi syarat untuk memadatkan pil petir di tubuh mereka. Lu Liang pasti memiliki posisi tinggi di kuil suci 10.000 kesengsaraan. Pil ini saja sudah cukup untuk meningkatkan teknik jalur petir apapun yang kau ketahui ke tingkat pertama. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?